Baik, selamat malam teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Emma Nazara Jessica dan nomor induk mahasiswa saya yaitu 1030 22 11 00 16. Dan pada saat ini saya akan membagikan mungkin sedikit tips dalam hal bagaimana caranya kita untuk membuat setup awal dari Accurate ini. Nah, untuk setup awal untuk Accurate ini bisa teman-teman lihat yang pertamanya itu kan kalau misalnya teman-teman ada kayak sebuah link yang udah diberikan oleh dosen, teman-teman bisa buka itu dan itu akan diarahkan ke suatu aplikasi ini. Tapi langsung saya skip aja, yang dimana bagaimana cara kita untuk membuat setup awal dari Accurate ini. Yang dimana kalau kita lihat dari modul sini, nah di sini dimana dia ini merupakan perusahaan PT Surya Furniture. Nah dari PT Surya Furniture ini dimana dia bergerak di sebuah bidang penjualan furnitur di perusahaan, dan perusahaan ini juga berdiri sejak 2016. Nah, di sini kita akan mencoba melakukan setup awal untuk PT Surya Furniture ini. Sebelum nantinya mungkin akan ada melakukan sebuah transaksi ke depannya, tetapi untuk sekarang kita akan membuat setup awalnya. Oke, kita masuk untuk setup awalnya, yang dimana teman-teman bisa klik pada bagian data usaha ini. Nah, untuk nama perusahaannya ini teman-teman bisa copy saja, yaitu nama perusahaannya itu PT Furniture. Teman-teman bisa copy saja atau teman-teman juga bisa mau ketik, yaitu nama perusahaannya PT Furniture. Nah, untuk belakangnya bebas dari teman-teman, apakah teman-teman mau ditambahkan dengan nomor regis atau nomor induk mahasiswa kalian. Tetapi saya akan memasukkan nomor induk mahasiswa saya, yaitu 1030 110016. Nah, PT Furniture ini bergerak di bidang apa? Nah, di sini dibilangnya itu others atau lainnya, itu bidang usahanya itu others. Jadi kita tinggal input bidang usahanya itu others. Oke, saya X saja dulu yang ini. Baik, saya akan coba refresh kembali. Oke. Di sini teman-teman bisa masuk join lewat Google. Oke, kita ulang lagi. PT saya pakai underscore saja sebenarnya. Bidang usahanya others. Oke. Nah, di sini teman-teman tinggal lanjutkan saja dan dia akan langsung diarahkan masuk ke database-nya. Jadi ini sudah membuka database-nya.
Oke. Nah, di sini kita sudah masuk ke bagian step pertamanya. Di sini kan ada 2 step, yaitu informasi perusahaan dan pilih layanan pembukuannya. Nah, untuk informasi perusahaan teman-teman bisa lihat di modul yang dimana untuk informasi perusahaannya dia di sini untuk diminta masukkan kategori usaha. Jadi kategori usaha dari PT Surya Furniture ini itu yaitu distribusi. Jadi teman-teman bisa masukkan kategori usahanya itu distributor. Nah, tanggal mulainya itu kapan? Nah, di sini diminta tanggal mulai atau tutup buku atau cut off-nya itu 31 Desember 2018. Nah, sini teman-teman tinggal input saja 31 Desember 2018. Oke, metode biaya persediaannya itu kita akan menggunakan FIFO atau first in first out. Mengapa FIFO? Karena kalau teman-teman lihat di sini dalam persediaan ini dia diminta pada bagian ketiganya itu metode perhitungan nilai persediaannya itu diminta FIFO. Jadi di sini kita langsung pilih saja FIFO atau first in first out. Oke, teman-teman boleh lihat kembali sebelum mau menginput. Jadi PT Surya tanggal mulainya 31 Desember 2018 sudah oke. Sini teman-teman bisa pilih selanjutnya. Nah, di sini untuk pilihan layanan pembukuannya itu teman-teman bisa unchecklist ini. Karena kalau mau bisa dikatakan di sini kita sudah ada data Excel untuk PT Surya Furniture ini. Teman-teman bisa copy ini, nanti di situ akan diarahkan pada data Excel Surya Furniture ini. Nanti teman-teman bisa langsung download saja. Mengapa kita harus unchecklist ini? Karena kalau misalnya kita checklist itu, kemungkinan nanti akan susah untuk mencoba mengimpor data-datanya. Jadi sebaiknya ini kita jangan checklist. Karena kalau misalnya kita checklist itu, kemungkinan kita akan mencoba mengimpor datanya itu secara manual. Oke, kita lihat baik-baik, tidak di checklist, dan kita langsung pilih selesai. Oke, masih loading. Oke. Lagi mulai. Bohong. Oh, boleh, aku mau di-cut. Oke, kita teman-teman bisa X saja untuk bagian berita ini. Dan kita masuk pada bagian pengaturannya sini. Yang dimana di sini kita sudah masuk pada bagian bagaimana cara kita untuk melakukan setup awalnya, yaitu kita buka bagian pengaturannya terlebih dahulu dan bagian preferensi. Di sini kita masih mau menginput informasi dari perusahaan. Nah, info perusahaan. Nah, di sini nomor telepon, faksimili, dan emailnya kan belum terinput. Nah, teman-teman bisa input saja nomor teleponnya. Itu dan faksimilnya juga teman-teman bisa copy saja dari modul. Dan begitu juga dengan bagian emailnya. Ini emailnya ya teman-teman, jangan sampai salah. Oke. Dan untuk alamatnya yaitu dia berada di jalannya itu Jalan Kelapa Gading Utara yang dimana terletak pada DKI Jakarta. Di kota DKI Jakarta.
Oke, kita tinggal input saja, cari kota dan atau kabupaten, yaitu copy saja ini, DKI Jakarta. Oke. Dan kode posnya yaitu yang ini, 14.360, 14.360 atau 14360. Oke. Nah, sesudah kita menginput info perusahaan dan alamatnya, jangan lupa kita cek juga bagian fitur ini. Nah, di bagian fitur ini, di mana untuk kebijakan dari akuntansinya itu, yang dimana apa yang mereka minta itu. Yang dimana pertama itu pada bagian umumnya ini ada beberapa pelanggan pemasok ini, mereka itu masih menggunakan SGD atau dengan kata lain dolar Singapura. Yang dimana ini multi mata uang, habis itu perusahaan adalah pengusaha kena pajak dan memungut dan membayar PPN. Nah, ini pajak sudah ter-approve. Dan sebenarnya kalau misalnya di bagian keduanya ini, di bagian PP-nya itu mereka mintanya itu 10%, teman-teman bisa ganti saja di bagian perusahaan dan bagian pajak sini. Jika di modulnya itu dimintanya itu 10%. Lalu aset perusahaan itu diakui dalam pencatatan usahanya. Oke, semuanya sudah diakui, di approval, pencatatan aset, anggaran aset juga, dan bagian penjualan juga, penawaran dan pesanan penjualan. Mohon maaf. Oke, penawaran penjualan sudah di checklist, return penjualannya juga sudah di checklist, lalu komisi salesman, jasa pengiriman dan syarat dan tenggang waktu. Komisi salesman sudah di checklist. Dan sebenarnya ini keseluruhan dari sini dia sudah terchecklist secara otomatis, jadi teman-teman mungkin boleh lihat kembali sebagai jaga-jaga jika misalnya di modul itu tidak ada yang diminta di salah satunya itu, teman-teman bisa unchecklist. Oke, tenggang penjualan atau salesman sudah ada. Jasa pengiriman, syarat dan tenggang waktu. Jasa pengiriman, syarat dan tenggang waktunya. Oke, semuanya sudah terchecklist, bagian pembeliannya juga. Yaitu permintaan barang sudah, biaya pembelian pemasok, daftar itu, persediaan, permintaan barang juga sudah ada. Lalu PO atau purchase order-nya juga sudah ada. Dan berikutnya ada proses pengirimannya juga sudah masuk. Proses pengirimannya di bagian penawaran, pesanan pembelian sudah, proses pemasukannya sudah. Lalu persediaan. Nah, gudang ini dimiliki perusahaannya itu dua, yaitu depan dan belakang. Perusahaan ini memiliki kegiatan memproduksi atau merakit barang. Dan untuk bagian lainnya itu perusahaan ini tidak mencatat biaya beban operasional departemen. Akun perkiranya itu yaitu daftar akun perkiranya yang dimiliki. Nah, untuk bagian persediaannya ini yang dimana perusahaan ini memiliki gudang yang dimana kayak di bagian depan dan belakangnya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk input terlebih dahulu pada bagian gudangnya sebelum mencoba mengimpor data Excel-nya. Jadi teman-teman bisa ke bagian persediaan, lalu pergi ke gudang, habis itu, nah setelah kita sudah masuk ke bagian gudangnya ini, dia kan masih ada gudang utamanya ini. Nah, teman-teman bisa pilih tambahkan, lalu untuk namanya, yaitu gudang depan, teman-teman bisa copy saja, paste, jangan lupa hapus bagian ininya supaya tidak terjadi error.
Oke, dan berikutnya yaitu bagian belakang. Oke, setelah sudah menginput gudangnya ini, nah teman-teman bisa X saja tadi dan lihat. Nah, sekarang bagian gudang ini sudah ada depan dan belakang. Dan jangan lupa lagi teman-teman kembali lihat bagian preferensinya apakah sudah sesuai dengan modul atau tidak. Jadi sudah ada first in first out juga untuk metode biaya persediaan, penjualan, sudah ada konsinyasi barang, jasa pengiriman, cara pembayaran, lalu bagian persediaannya juga sudah. Nah, setelah itu teman-teman bisa untuk melakukan import bagian daftar akunnya. Dan ini keseluruhan ini merupakan bagian daftar akunnya. Nah, di sini teman-teman bisa import saja melalui Excel yang sudah teman-teman download dari sini. Excel yang ini. Oke, kita langsung saja pergi import bagian daftar akun. Oke, kita bisa pergi ke, mohon maaf, terlebih dahulu juga kita tambahkan bagian mata uangnya ini. Karena dia kan pemasoknya ini masih menggunakan SGD. Dan terutama juga bagian fiturnya ini juga ini ada multi mata uang. Jadi teman-teman jangan lupa terlebih dahulu untuk menambahkan mata uang dolarnya, yaitu teman-teman bisa pergi ke perusahaan, lalu pilih mata uang. Nah, kalau teman-teman lihat sini masih menggunakan Indonesia rupiah. Jangan lupa teman-teman tambahkan. Kita masuk saja kodenya yaitu SD Singapura dolar dan teman-teman langsung simpan saja. Oke, teman-teman boleh X saja ini dan ini sudah terinput. Dan selanjutnya kita masuk pada bagian daftar akun. Tapi teman-teman bisa cek kembali sebelum mencoba mengimpor daftar akunnya, yaitu sudah penjualan, pembelian, persediaan juga sudah sama. Oke, dan bagian dan kalau misalnya sudah, teman-teman bisa pergi ke bagian buku besar, pilih akun perkiraan. Teman-teman bisa X saja ini yang data barunya. Oke, di sini datanya ini memiliki saldonya ini masih 0. Jadi teman-teman bisa pilih bagian import data, yaitu ini import data, lalu import dari Excel. Oke, pilih bagian gambar yang di bawah ini, yaitu gambar file. Nah, teman-teman bisa buka data Excel yang sudah teman-teman download tadi. Setelah teman-teman buka, teman-teman pilih daftar akun. Kita open saja ini dan unggah. Oke, ini kita lanjutkan saja dan teman-teman jangan lupa untuk konfirmasi import datanya. Jadi checklist bagian lakukan update data jika sudah ada data pada database. Jadi teman-teman jangan lupa untuk checklist ini. Jika teman-teman tidak checklist, maka akan terjadi kegagalan dalam mengimpor data. Oke, setelah teman-teman sudah checklist ini, teman-teman bisa lanjutkan. Oke, hasil impor datanya itu 73 data berhasil diproses. Teman-teman bisa tutup saja ini dan ini saldonya ini sudah masuk sesuai dengan data Excel yang tadi kita barusan impor. Dan selanjutnya
kita masuk pada persiapan data perusahaan. Setelah daftar akun, ya, kita masuk pada bagian daftar barang dan jasa. Yang dimana di sini kategori persediaannya itu kursi dan meja, gudangnya itu gudang depan dan gudang belakang. Nah, kebetulan juga kita juga sudah menginput gudangnya ini yaitu depan dan belakang, jadi teman-teman bisa langsung saja import datanya. Jika teman-teman belum, teman-teman boleh pergi ke bagian persediaan dan pilih bagian gudangnya untuk menginput gudang depan dan gudang belakangnya. Baik, kita lanjut saja pilih import data untuk bagian barang dan jasanya. Pilih yang gambar file dan pilih yang daftar barang, yaitu bagian keempatnya, yaitu daftar barang. Kita open saja, unggah. Kita lanjutkan saja ini dan jangan lupa untuk konfirmasi import data. Jika seandainya teman-teman lupa untuk menceklis ini, nanti saya akan bantu berikan beberapa lah. Jadi kita lanjutkan terlebih dahulu sebelum kita masuk jika teman-teman lupa untuk menceklis ini. Kita lanjutkan. Oke, 12 data berhasil diimpor, kita tutup saja. Nah, jika teman-teman lupa untuk menceklis bagian saat mengimpor data barang jasa atau pelanggan ataupun pemasok, teman-teman bisa pilih buat data. Nah, di sini akan diarahkan masuk pada bagian barang dan jasanya. Teman-teman bisa X saja ini. Dan teman-teman jika lupa untuk menceklisnya baru ada beberapa akun yang berhasil, teman-teman bisa delete saja terlebih dahulu beberapa ini bagian nama-nama barangnya ini teman-teman bisa pilih dan delete saja dulu terlebih dahulu. Setelah semuanya sudah terdelete, teman-teman bisa kembali impor kembali datanya dan jangan lupa untuk menceklis bagian impor barang tersebut. Baik, barang jasa sudah, kita masuk pada impor data bagian pelanggan. Sama juga kalau misalnya teman-teman lupa untuk menceklisnya, jangan lupa hapus terlebih dahulu sebelum mengimpor datanya karena kemungkinan besar dia akan ada beberapa data yang sama nanti masuk kembali, nanti akan lebih susah lagi untuk mengimpornya atau melanjutkannya. Baik, kita pilih daftar pelanggan, kita open saja, unggah, lanjutkan. Jangan lupa untuk checklist kembali untuk konfirmasi impor datanya. Setelah itu kita lanjutkan saja. Baik, 6 data berhasil diproses, kita tutup saja ini. Dan kita masuk pada bagian pemasoknya. Sama juga pilih import data. Pilih daftar pemasok. Open saja, kita unggah. Oke, kita lanjut saja ini. Jangan lupa untuk checklist untuk konfirmasi impor data. Kita lanjutkan. Oke, hasil impor data telah berhasil. Tapi sebelum kita lanjut, sebagai informasi bagi teman-teman, bahwa setelah teman-teman sudah mendownload data Excel-nya ini, teman-teman diharapkan untuk jangan mengubah data Excel tersebut. Karena kalau misalnya teman-teman ada kedapatan soal yang dimana kayak cut off-nya mungkin diganti atau mata uangnya menggunakan mata uang apa, tapi biasanya yang akan diganti mungkin itu cut off-nya mungkin. Yang dimana kalau misalnya teman-teman lihat di bagian akhirnya sini, yang dimana cut off-nya ini diminta 9.800-nya. Kalau misalnya di Excel-nya situ ada kayak ketulisannya 9.800-nya, baik
kayak kurs untuk 31 Desember 2018-nya itu 15.000 dolar Singapura. Teman-teman jangan sekali-sekali untuk mengubah data yang di Excel ini. Karena mungkin untuk bagian neraca induk skonnya ini akan memiliki balance yang sama, tetapi dia akan berbeda pada bagian ledgernya. Jadi diharapkan mungkin teman-teman jangan sekali-sekali untuk mengganti datanya. Baik, setelah kita sudah pemasuk, kita lanjut pada bagian aset tetap. Nah, di aset tetap ini, jangan lupa sebelum teman-teman mencoba mengimpor data-data Excel dari aset tetap ini, terlebih dahulu teman-teman input kategori aset tetapnya, itu ada tanah, ada gedung, dan peralatan. Nah, teman-teman bisa pilih bagian aset tetap, pilih kategori aset. Nah, teman-teman bisa X saja ini. Nah, kebetulan kategori asetnya kan belum ada. Teman-teman pilih tambah. Lalu teman-teman bisa copy saja. Double tap saja ini, lalu pilih Ctrl C. Lalu jangan lupa untuk paste dan kita simpan. Oke, kategori aset tanah berhasil disimpan. Lalu masuk pada gedung. Simpan. Dan peralatan. Oke, teman-teman bisa X saja ini yang data barunya. Dan kategori aset ini telah berhasil kita simpan. Setelah kita sudah menginput kategori aset tetapnya ini, yaitu tanah, peralatan, dan gedung, teman-teman baru bisa lanjutkan untuk mengimpor data aset tetapnya. Yaitu teman-teman bisa pilih aset tetap, lalu buka bagian yang aset tetap ini. Teman-teman bisa X saja ini. Nah, setelah teman-teman masuk pada bagian main menunya ini, teman-teman pilih bagian impor datanya, impor dari Excel. Seperti biasa kita buka bagian gambar file, pilih daftar aset tetap yaitu nomor 5. Kita open saja, kita unggah. Kita lanjutkan. Nah, di sini konfirmasi impor datanya kan tidak ada checklist, jadi teman-teman bisa langsung lanjut saja. Dan biasanya rata-rata banyakkan ada yang gagal dalam mengimpor data bagian aset tetap atau tidak di bagian awal, yaitu saat ingin mencoba mengimpor bagian akun perkiranya itu. Dan diharapkan teman-teman jika terjadi suatu kegagalan, jangan panik. Mungkin bisa membuat ulang kembali, tetapi mungkin kalau misalnya mau membuat kembalinya itu untuk bagian buku besarnya, mungkin kalau misalnya terjadi kegagalan, mungkin teman-teman lupa untuk uncheck list yang di bagian pertamanya sebelum kita masuk ke bagian database yang ini. Oke, kita tutup saja. Nah, sini sudah masuk bagian kategori asetnya, itu udah ada komputer, aset sharp, bukan 3 lantai, dan jalan Kabupaten Raya. Itu ini nama-nama asetnya dan total asetnya. Oke, kita masuk pada bagian daftar laporannya untuk melihat neraca skonnya itu. Dia kira-kira balance-nya berapa. Oke, kita pilih neraca indus control dan pilih bulan yang sudah kita input tadi, yaitu 31 Desember 2018. Oke.
Nah, di sini kita mendapatkan balance-nya itu 1850891. Nah, sedangkan kalau kita lihat dari modulnya itu, dia balance-nya itu 1773731. Mengapa balance kita ini tidak sama dengan yang ada di modul? Karena kalau kita lihat sini, kita masih belum melakukan sebuah penyusutan dari neraca ini. Jadi, sebelum kita melakukan penyusutannya itu, dimana kalau kita lihat di modulnya ini kan sudah ada penyusutannya, yaitu penyusutan bagian gedung dan peralatannya. Nah, sedangkan di sini kan belum dilakukan sebuah penyusutannya. Nah, teman-teman kalau ingin melakukan penyusutannya, jangan lupa untuk pergi ke bagian perusahaan, pilih proses akhir bulan untuk melakukan penyusutannya. Nah, di sini untuk bagian proses akhir bulannya dia diminta lakukan proses akhir bulan di 31 Desember 2018, yaitu di akhir tahun dengan rate-nya itu 9.800. Oke, untuk bulannya itu kita pilih bulan Desember dengan tahun 2018-nya agar bisa mendapatkan balance yang sama dengan di modul. Setelah teman sudah lihat perjalanan itu 9.800 sesuai dengan yang diminta oleh modulnya, itu rate dolar Singapura itu 9.800. Teman-teman bisa simpan saja. Oke, teman-teman bisa X saja ini, dan proses akhir bulannya ini sudah masuk, dan kita balik lagi ke bagian daftar laporannya. Nah, kita refresh saja ini. Dan akhirnya kita mendapatkan jumlah asetnya itu sama seperti di modul, yaitu 1773731. Di modulnya, ya 1773731. Dan seandainya kalau misalnya teman-teman tidak mendapatkan balance yang sama seperti di modul, mungkin teman-teman ada kesalahan dalam pertama, mungkin teman-teman tidak lupa untuk men-unchecklist di bagian pertama, atau juga teman-teman terjadi kegagalan dalam mengimpor data. Dan ya seperti itu aja dari saya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk men-unchecklist di bagian pertama itu, dan juga jangan pernah sekali-sekali untuk teman-teman mengganti data di Excel, karena itu akan berpengaruh pada bagian neraca index control dan susah untuk mungkin mendapatkan balance yang sama seperti di modul. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.